Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari program S1 Akuntansi Transfer di Universitas 11 Maret akan memaparkan materi mengenai Multinational Financial Management. Tujuan umum dari perusahaan multinasional yaitu yang pertama secara umum, tujuan utama perusahaan menjadi perusahaan multinasional karena adanya pertimbangan potensi keuntungan yang lebih besar dengan mendirikan produksi dan kegiatannya di luar negeri. Hal itu dikarenakan semakin luasnya kegiatan perdagangan dan pangsa pasar, potensi keuntungan yang akan diperoleh semakin besar. Kemudian, tujuan khusus dari perusahaan multinasional yang pertama mencari bahan baku, yang kedua mencari pangsa pasar, yang ketiga meminimalkan biaya, yang keempat mencari pengetahuan, yang kelima menjaga pelanggan domestik, dan yang terakhir menurunkan risiko. Selanjutnya, teori bisnis internasional. Yang pertama ada teori pasar tidak sempurna, di mana jika pasar masing-masing negara ditutup dari semua negara lain, tidak akan ada bisnis internasional. Di sisi lain, jika pasar sempurna, maka faktor-faktor produksi mudah dipindah tangankan, sehingga tenaga kerja dan sumber daya lainnya akan mengalir kemanapun mereka membutuhkan. Mobilitas yang tidak terbatas akan menciptakan kesetaraan dalam biaya dan pengembalian serta menghilangkan keunggulan biaya komparatif yang alasannya untuk perdagangan dan investasi internasional. Kemudian yang kedua ada teori siklus produk. Menurut teori ini, perusahaan menjadi mapan di pasar dalam negeri sebagai hasil dari beberapa keuntungan yang dirasakan atas pesaing yang ada, seperti kebutuhan oleh pasar untuk setidaknya satu lagi pemasok produk. Karena informasi tentang pasar dan persaingan lebih mudah tersedia di negara asal, suatu perusahaan kemungkinan akan memantapkan diri terlebih dahulu di negara asalnya. Yang ketiga, ada teori keunggulan komparatif. Bisnis multinasional pada umumnya meningkat dari waktu ke waktu. Sebagian dari pertumbuhan ini adalah karena kesadaran yang meningkat bahwa spesialisasi oleh negara-negara dapat meningkatkan efisiensi produksi. Beberapa negara seperti Jepang dan Amerika Serikat memiliki keunggulan teknologi, sementara negara lain seperti Jamaika, Meksiko, dan Korea Selatan memiliki keunggulan dalam biaya tenaga kerja dasar. Karena keuntungan ini dapat dengan mudah diangkut, maka negara cenderung menggunakan kelebihan mereka untuk berspesialisasi dalam produksi barang yang dapat diproduksi dengan efisien yang relatif. Hal itu menjelaskan bahwa mengapa negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat adalah produsen besar komponen komputer, sementara negara-negara seperti Jamaika dan Meksiko adalah produsen besar barang-barang pertanian dan pembuatan tangan. Ketika suatu negara mengkhususkan diri pada beberapa produk, hal itu mungkin tidak menghasilkan produk lain, sehingga perdagangan antar negara sangat penting. Hal ini adalah argumen yang dibuat oleh teori klasik tentang keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif memungkinkan perusahaan untuk menembus pasar luar negeri. Selanjutnya ada metode bisnis internasional. Yang pertama, perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan pendekatan yang relatif konservatif yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menembus pasar dengan mengekspor atau untuk memperoleh pasokan dengan biaya rendah, yaitu dengan cara mengimpor. Yang kedua ada perizinan. Perizinan mewajibkan perusahaan untuk menyediakan teknologinya berupa cipta, paten, merek dagang, atau nama dagang dengan imbalan biaya atau beberapa manfaat tertentu lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada waralaba. Waralaba mewajibkan perusahaan untuk menyediakan strategi penjualan atau layanan khusus, mendukung bantuan, dan mungkin investasi awal dalam waralaba dengan imbalan biaya berkala. Yang keempat ada usaha patungan. Suatu usaha patungan adalah usaha yang dimiliki dan dioperasikan bersama oleh dua atau lebih perusahaan. Banyak perusahaan
Selanjutnya, akuisisi operasi. Perusahaan juga dapat menembus pasar luar negeri dengan mendirikan operasi baru di luar negeri untuk memproduksi dan menjual produk mereka. Seperti akuisisi asing, metode ini membutuhkan investasi besar. Mendirikan anak perusahaan baru mungkin lebih disukai daripada akuisisi asing karena operasi dapat disesuaikan persis dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, peluang bisnis internasional. Peluang bisnis internasional yang pertama ada peluang investasi. Grafik di atas menunjukkan bahwa hipotesis peluang investasi untuk perusahaan domestik murni dan perusahaan multinasional dengan karakteristik operasi yang sama. Setiap langkah horizontal mewakili proyek tertentu. Setiap proyek diharapkan menghasilkan pendapatan marginal ke perusahaan. Bergerak dari kiri ke kanan, dalam grafik di atas, proyek diprioritaskan sesuai dengan pendapatan marginal. Diasumsikan bahwa proyek-proyek ini independen satu sama lainnya dan pendapatan yang diharapkan seperti yang ditunjukkan telah disesuaikan untuk memperhitungkan risiko. Kemudian dengan asumsi-asumsi tersebut, perusahaan akan memilih proyek dengan pendapatan marginal tertinggi sebagai yang paling layak dan akan melakukan proyek ini. Kemudian mereka akan melakukan proyek yang diusulkan dengan pendapatan marginal tertinggi berikutnya dan seterusnya. Pendapatan marginal pada proyek-proyek untuk MNC berada di atas perusahaan domestik murni karena MNC memiliki serangkaian peluang yang diperluas dari proyek-proyek yang memungkinkan untuk dipilih. Selanjutnya yang kedua ada peluang pendanaan. Pada grafik sebelumnya juga menampilkan kurva biaya modal untuk MNC dan perusahaan domestik murni. Grafik itu menunjukkan biaya modal meningkat dengan ukuran aset untuk kedua jenis perusahaan. Hal itu didasarkan pada premis bahwa kreditor atau pemegang saham memerlukan tingkat pengembalian yang lebih tinggi ketika perusahaan tumbuh. Pertumbuhan dalam ukuran aset membutuhkan peningkatan utang yang memaksa perusahaan untuk meningkatkan pembayaran bunga periode kepada kreditor. Akibatnya, perusahaan memiliki kemungkinan lebih besar tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya. Selanjutnya, sejauh kreditor dan pemegang saham itu memerlukan pengembalian yang lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki lebih banyak utang, biaya modal kepada perusahaan naik dengan volume asetnya. Grafik tersebut menunjukkan bahwa MNC dapat memperoleh pendanaan modal dengan biaya lebih rendah daripada perusahaan domestik murni. Keuntungan ini dikarenakan peluang MNC yang lebih besar dari sumber pendanaan di seluruh dunia. Setelah biaya marginal dari proyek pembiayaan melebihi pendapatan marginal dari proyek, maka perusahaan tidak boleh mengejar proyek tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Saya izin Ya. Mengapa dalam kondisi ekonomi angka politik yang tidak menguntungkan dapat mempengaruhi arus kas MNC, tingkat pengembalian yang diminta dan penilaian? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Mohon maaf, Mbak ceritanya itu Mbak Riana bertanya lewat chat. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Riana. Saya jawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mbak Nurika. Jadi kondisi ekonomi yang lemah atau kondisi politik yang tidak stabil di negara asing dapat mengurangi arus kas yang diterima oleh MNC atau mereka dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang disyaratkan lebih tinggi untuk MNC. Salah satu dari efek ini dapat menghasilkan penilaian MNC yang lebih rendah. Seperti itu, Mbak Nurika bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Uut. Sudah melengkapi sekali. Sama-sama.
Kemudian pertanyaan dari Mbak Musofariana, izin bertanya apakah risiko yang mungkin akan dihadapi oleh MNC yang berkembang secara internasional sebelumnya? Mohon maaf tidak bisa on mic ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Musofariana. Jadi, beberapa risiko diantaranya yaitu adanya risiko kondisi ekonomi yang buruk di luar negeri, risiko negara yang mencerminkan risiko perubahan sikap pemerintah atau publik terhadap MNC, dan adanya risiko nilai tukar yang dapat mempengaruhi kinerja MNC di luar negeri. Seperti itu, Mbak Riana. Apakah ada tanggapan? Baik, mungkin ada yang ingin bertanya kembali atau ada yang ingin disampaikan? Jika sudah tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Uut.